Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas, monggo. Untuk mulai pelajaran pagi hari ini adalah berdoa. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat semuanya tentunya ya, tak kurang suatu apapun. Jadi ya, semuanya rasanya sudah di sini ya. Barangkali ada rasanya yang tertinggal di dalam rumah. Jadi ya, maka kalau sudah ke sekolah, rasa itu harus sampai di sini. Jadi ya, masa lalu biarlah berlalu. Kita harus jalani masa yang sekarang, ya kan? Nah, oke, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, kemarin ada yang tidak masuk satu ya, sakit kemarin ya. Agus, sudah sembuh ya Gus? Alhamdulillah sembuh. Jadi ya, alhamdulillah kita semua di sini diberi kesehatan semuanya. Jadi ya, hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya saya mau cek dulu, tolong berdiri dulu. Saya mau cek kerapian kalian. Iya. Oh, nama ini basnya dimasukkan Mas. Iya. Dimasukkan biar rapi ya toh. Kalau saya nggak dimasukkan memang aturannya begini jadi kalian nanti tiru-tiru saya lah yang lucu. Tolong dimasukkan ya. Nah, ini Eko kenapa pakai sendal ini? Kakinya sakit Pak. Oh sakit. Harus. Tidak apa-apa. Ini sakit beneran Pak. Bener. Oh iya wes. Besok lagi pakai sepatu ya. Iya Pak. Ya, oke, saya dicek dulu kerapian. Rambutnya mungkin kalau rambutnya yang panjang besok dipotong ya, biar rapi jadinya. Biar saya ganteng. Oke, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih. Jadi sudah dimasukkan. Baik, karena kalian sudah rapi, saya ingin kalian nyanyi dulu lagu kebangsaan. Siapa yang mau pimpin ke depan? Oh iya, monggo, silakan ke depan. Bebas ini nyanyi Mbak, jadi ya, tapi bukan anu ya, dangdut, bukan dangdut, tapi monggo. Ayo, semuanya berdiri atau duduk ini Nak? Oh berdiri, silakan berdiri teman-teman.
berusaha, jadi kan berikhtiar. Sampai kapan kita ini diperintahkan untuk berikhtiar? Sampai ajal menjemput kita. Selama kita bisa, maka kita harus berusaha berkomitmen. Selama kita bisa, maka kita harus berusaha. Jadi kan dengan kalau kita berusahanya mampu dengan tenaga, maka berusahalah dengan tenaga. Apabila mampunya dengan apa ya, doa, jangan doa saja. Kalau mampunya dengan apa ya, intinya usaha itu sesuai dengan kemampuannya, maka berusahalah. Setelah kita berusaha berkaitan dengan takdirnya Allah, kita justru namanya apa? Setelah berikhtiarnya sudah mentok, kemarin yang kita pelajari, maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah capek berusaha, sudah lelah, sudah berjuang, sudah mati-matian bekerja keras, maka disitulah saatnya kita membuka namanya tawakal kepada Allah atau bertawakal kepada Allah. Kenapa diperintahkan kita bertawakal agar hati kita menjadi apa? Tenang, tentram. Karena di balik usaha manusia itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemarin misalkan kalau kalian setelah menghadapi ujian mendapat nilai berapapun, berarti itu bagian daripada tawakal, sudah pasrah. Yang penting soalnya sudah dikerjakan. Sama dengan kita sedang menghadapi cobaan Allah, cobaan apapun, entah itu senang atau tidak senang, maka setelah itu kita harus segera bertawakal. Kalau kalian tidak bertawakal, Pak, kalian pernah berpikir begini nggak? Kenapa ada orang yang sampai bunuh diri, sampai kemudian diburu kali berantas, gitu? Apalagi biasanya orang yang frustasi itu ya, maaf enggak gitu, depresi atau bawa kresek kalau ngidul gitu ya. Maksudnya kalau ngidul stres gitu ya. Tapi bawa kreseknya bukan kresek jajanan, tapi kresek sampah. Dia bingung menghadapi hidupnya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia lupa tawakal tuh Allah, bertawakal kepada Allah. Maka di balik usahamu yang keras, yang panjang itu harus disertai dengan tawakal kepada Allah. Ketika sama sudah tawakal itu caranya dengan berserah diri dengan sepenuh apa? Sepenuh hati. Jadi mulutnya sudah bilang saya pasrah, saya sudah serahkan semuanya kepada Allah. Ketika mulutnya mengucapkan seperti itu, maka hatinya juga harus sepenuh hati. Tidak boleh hatinya yang berubah. Jadi biasanya orang itu mulutnya bilang aku pasrah sama Allah, tapi hatinya berubah. Disitulah letaknya tidak ketentraman. Karena apa? Dia tidak sepenuhnya bertawakal. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam setelah berikhtiar segeralah bertawakal. Dan begitu. Itu ya, itu materi yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Saat ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan apa? Selanjutnya mawaris. Ada yang sudah mempelajari buku? Yang mungkin buka-buka gitu ya? Ngintip-ngintip, ya ngintip maksudnya ngintip materi maksudnya. Jadi ya, ada buku mawaris. Ada yang tahu di buku halaman berapa itu mawaris? Iya betul, halaman 147. Materi mawaris. Mawaris itu apa artinya? Pembagian harta. Jadi ya, hartanya siapa yang dibagi? Orang tua yang bagaimana? Yang sudah meninggal. Jadi ya, namanya warisan itu dibagikan ketika yang punya harta sudah meninggal. Kalau masih hidup namanya dihibahkan. Jadi maka sampai harus tahu. Jadi kan nanti orang tuanya masih hidup dibilangnya diwarisan lo tidak boleh. Makanya sampai harus hati-hati mengucapkan kalimat itu. Jadi kan masa kalau orang walaupun itu bercanda tidak boleh. Jadi kan ketika orang tua masih ada guyonan orang tua taruhkan temanmu, wah ini dapat warisan, tidak boleh diucapkan. Sama dengan mendoakan bapaknya mati kan kurang enak, kan nggak enak ya mas. Maka ya jangan sampai seperti itu. Maka
ya harus bilang ini bukan diwariskan tapi dihibahkan. Ketika masih hidup itu dihibahkan atau diberikan. Nah, oke ya, berkaitan dengan ini. Hari ini kita akan pelajari berkaitan dengan mawaris. Hari ini tujuan kita mempelajari materi mawaris di pertemuan kita kali ini. Pertama, dengan harapan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, berkaitan dengan masih ingat ya, KI 1, KI 2, KI 3. KI itu artinya apa? Masih ingat? Kompetensi inti. Jadi tujuan kita belajar pada pagi hari ini ada KI 1, KI 2, KI 3. Kompetensi inti 1 berkaitan dengan spiritual, KI 2 berkaitan dengan sosial, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, KI 4-nya berkaitan dengan keterampilan. Jadi ya, KI 1-nya dengan harapan mempelajari meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Jadi berkaitan dengan spiritual, sampai yakin. Jadi, yang kedua berkaitan dengan sosial, peduli kepada orang lain sebagai cermin pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Jadi peduli terhadap waris dia. Kemudian KI 3-nya berkaitan dengan pengetahuan. Tujuan kita pada hari ini yaitu pertama, saya dapat menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Kemudian dapat menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan waris. KI 4-nya berkaitan dengan keterampilan. Kalian dapat mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Kemudian menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. Itu nanti berkaitan dengan materi mawaris, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya coba kita amati video terlebih dahulu ya berkaitan dengan mawaris agar setidaknya kalian sedikit banyak memahami apa itu mawaris. Salah warisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dan harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk saya ingin kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, jadi ya sesuai dengan kelompok yang kemarin, jadi ya. Monggo silakan ciptakan kelompok. Berapa kelompok ini nanya kemarin? Berapa kemarin kelompoknya? 4 ya. Silakan bersatu dengan kelompoknya 4 kelompok, jadi ya. Ya, oke, jadi ditata ya 4 kelompok dari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil hasil diskusi. Dosen hukum pembagian warisan dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut Quran surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 7, Lirijali nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinisai nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma wala minhu awladu nasiban mafruḍan. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian atau pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud berikut. Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun fa innahu maqbusun wal marfu'un wa bushikal an yaktalifas ma'i fil fara'idhi wal mas'alati fala yajidani ahadan musibuba wa Ahmad. Ilmu mawaris sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya yang sudah rinci sedemikian rupa tentang mawaris, terutama mengenai ketentuan pemberian dan warisan. Tadi bagaimana perasaannya, Mbak? Silakan disampaikan. Setelah saya mempelajari materi tentang warisan ini, saya merasa sangat senang dan mengerti bahwa warisan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam ilmu faraid, yaitu perempuan dibagi menjadi setengahnya dari harta laki-laki. Karena dikerjakan itu bisanya ya, nggak boleh turunan, belajar mandiri kerjakannya ya, belajar jujur, nah dikerjakan ya. Jangan lupa kalau sudah selesai diakhiri ya, dicek oh sudah selesai apa belum. Benar Pak, ini Masih ingat ya? Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari berkaitan dengan faraid benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, semuanya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah kata, semuanya karena saya harus belajar lagi, karena manusia harus terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.